kita tidak bertemu. Semoga kabar adik-adik tetap selalu sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Kak Uci ditemani oleh Kak Loren dan Kak Christine. Bagaimana kabarnya, Kak? Sehat, Kak. Luar biasa. Tapi Kak Uci mau dengar semangat adik-adik dulu nih. Kalau Kak Uci tanya apa kabar adik-adik, jawabnya, aku dahsyat, ajaib di mata Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, baiklah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kalau sudah bersaat teduh berarti sudah siap ya Kak untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita lebih bersemangat, kita mau apa nih Kak? Bernyanyi. Nah, kita nyanyi apa ya? Lagu Halo Halo Hello Hello. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti yang firman-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi sebuah lagu dengan judul Mari mengenal Raja yang kekal. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini dan menurunkan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan apa yang firman-Mu sampaikan nanti. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan dalam nama Anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Uci pada pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bersama-sama kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajarkan tentang anak-anak Allah. Adik-adik tahu tidak bahwa adik-adik adalah karunia dari Allah? Adik-adik sangat berharga. Adik-adik diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya bisa mencerminkan sikap sebagai anak-anak Allah. Meskipun begitu, kita tidak terlepas dari kekurangan adik-adik. Iya, setiap dari kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan yang ada pada kita saat ini hendaknya menjadikan kita anak-anak yang selalu bersyukur. Begitu juga dengan kekurangan yang kita miliki adik-adik. Kekurangan yang ada pada kita jangan menjadikan kita merasa rendah diri, tetapi sebaliknya harus menjadikan kita anak-anak yang selalu bersyukur dan selalu bersemangat. Begitu juga dengan kelebihan yang ada pada adik-adik. Meskipun setiap dari adik-adik mempunyai kelebihan yang berbeda, misalnya ada yang kelebihannya di bidang akademik, pintar dalam ilmu pengetahuan, ada yang kelebihannya dalam bidang musik, ada yang kelebihannya dalam bidang olahraga. Nah, kelebihan yang ada pada adik-adik jangan sampai menjadikan adik-adik sebagai anak-anak yang sombong dan menjelek-jelekan teman. Tidak boleh ya adik-adik. Mengapa demikian? Karena hal ini tentunya akan mendukakan hati Allah. Allah sendiri mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi tanpa memandang perbedaan. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima menyatakan bahwa adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Wah, berarti adik-adik sangat berharga bagi Tuhan. Jika adik-adik adalah milik pusaka Tuhan, artinya Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan tidak pernah memandang adik-adik. Apakah orang kulit putih, orang kulit hitam, rambutnya lurus, rambutnya keriting, semuanya sama di mata Tuhan. Selain itu, pemazmur juga menyatakan bahwa adik-adik adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Wah, bisa dibayangkan ya adik-adik? Pahlawan berarti adalah orang yang sangat dibanggakan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi seperti pahlawan. Caranya bagaimana Kak Uci? Caranya sangat mudah, yaitu jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa takut dengan kekurangan yang kita miliki. Percayalah, di balik kekurangan yang ada pada diri adik-adik, adik-adik mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang jelek atau buruk setiap anak-anak yang dikasihinya. Maka dari itu, kita juga harus senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Untuk mensyukuri hal tersebut, kita diajak untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita dan harapan kita di masa depan. Teruslah belajar dengan tekun dan senantiasa selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan, kita menyanyi satu buah pujian dengan judul Kudaki-daki. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah juga harus mempersiapkan persembahannya, nanti diberikan kepada orang tua
berdoa dan orang tua akan mengantarkannya ke gereja. Yuk adik-adik, mari bangkit berdiri. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu, kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang selalu taat akan firman-Mu dan mendengarkan nasihat dari orang tua kami, serta mengajarkan kami untuk tidak merasa rendah diri dan selalu bersyukur atas kekurangan yang kami miliki. Tuhan, ajar juga kami untuk dapat menggapai cita-cita dan masa depan kami, agar dapat membanggakan Papa dan Mama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami, kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan untuk membantu sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kiranya ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mendengarkan nasihat daripada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan kami mulai pada hari ini hingga beberapa hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman untuk adik-adik menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu kakak Layan mengucapkan Selamat Hari Minggu.